Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Saya semangat banget nih, karena hari ini kita bakalan ngebedah topik yang sering bikin orang langsung merinding pas dengar namanya, yaitu statistika. Padahal aslinya ini sederhana banget loh. Kita bakal bikin konsep-konsep dasar ini jadi luar biasa gampang buat dipahami. Nggak akan ada istilah teknis yang bikin sakit kepala, cuma pakai logika sehari-hari aja. Pernah nggak sih kamu pusing ngeliat nilai ulangan harianmu sendiri? Bayangin, kamu baru dapat tumpukan kertas ulangan selama 1 semester. Ada yang nilainya tinggi banget, tiba-tiba nyelip nilai merah yang bikin deg-degan, terus semuanya acak-acakan nggak berurutan. Kelihatannya kayak sekumpulan angka yang nggak ada maknanya kan? Oke, mari kita langsung bahas aja, karena saya mau kasih tahu gimana caranya ngubah angka-angka yang berantakan tadi jadi informasi yang benar-benar berguna dan bikin pikiran lebih tenang. Nah, ini dia menu belajar santai kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama 3M. Kedua, cara gampang ngitung mean. Ketiga, kita cari median alias si nilai tengah. Keempat, modus si paling populer. Dan terakhir, kita tutup pakai kuis singkat buat pemanasan otak. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenalan dulu nih sama 3M. Anggap aja 3 konsep ini sebagai kekuatan super kamu buat ngerapiin data-data yang berantakan tadi. Biar langsung kebayang, ini ringkasannya. Mean itu nilai rata-rata. Ibaratnya titik keseimbangan dari semua datamu. Kalau median, posisinya tuh persis di tengah-tengah kerumunan angka. Terus modus? Wah, ini sih bintang utamanya, alias nilai yang paling sering muncul atau paling eksis. Gampang kan? Gak ada istilah ribet sama sekali di sini. Lanjut ke bagian 2, cara mudah hitung mean. Sekarang kita coba pakai kekuatan super pertama ini di dunia nyata, yaitu ngitung rata-rata dari 10 nilai ulangan harian teman kita Ani. Coba deh perhatiin angka-angka ini. Kelihatan berantakan banget kan kalau cuma dijejerin gitu aja? Ada angka 7, terus 9, turun lagi ke 7. Ada angka 6 nyempil di sana. Kalau orang tuanya nanya, Ani, nilai kamu semester ini gimana? Kan nggak mungkin Ani nyebutin angkanya satu persatu. Sambil narik napas, dia butuh satu angka pasti buat ngerangkum itu semua. Cara nyelesainnya tuh simpel banget, persis kayak ngikutin resep masakan. Langkah pertama, kumpulin semua bahan, alias tambahin semua nilainya Ani. 7 ditambah 9 ditambah 7, dan seterusnya sampai ketemu totalnya, yaitu 78. Langkah kedua tinggal hitung, Ani ini udah ulangan berapa kali sih? Yap, 10 kali. Langkah terakhir, bagi aja total nilai tadi sama jumlah ulangannya. Berarti 78 dibagi 10. Dan voila, ketemu deh angkanya, 7,8. Wah, puas banget rasanya. Kekacauan 10 angka tadi sekarang udah dirangkum rapi jadi satu angka yang jelas. Nah, 7,8 inilah yang kita sebut sebagai mean, atau nilai rata-ratanya Ani. Masuk ke bagian 3, kita cari si median alias nilai tengah. Buat kekuatan super yang kedua ini, kita keluar kelas sebentar ya. Kita lihat data hasil panen mangga dari perkebunan di Jawa Tengah. Nah, ini aturan emasnya. Kamu nggak bisa asal nebak tengahnya di kerumunan angka yang masih acak-acakan. Aturan paling mutlak dari median itu, kamu wajib banget ngurutin angkanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar dulu. Kalau langkah ini kelewat, kekuatan super mediannya nggak bakal berfungsi. Setelah barisannya rapi, baru deh kita bagi dadanya jadi 2 kubu yang sama besar, kiri dan kanan. Tapi ada sedikit masalah nih. Karena kita punya 10 data panen mangga, kan genap tuh. Kalau kita belah tengah, kita nggak dapat satu angka pasti. Tengahnya itu jatuhnya persis di antara angka 65 dan 70. Terus gimana dong? Gampang kok. Ambil jalan tengah aja. Jumlahin kedua angka itu, terus bagi 2. Hasilnya, kita dapat angka 67,5. Dan inilah median dari panen mangga kita. Lega ya. Yang awalnya kelihatan ribet, ternyata logis banget. Dan langsung selesai begitu kita luangin waktu sedikit di awal buat ngurutin datanya. Jadi perbedaannya benar-benar sejelas ini. Kalau datamu genap kayak contoh 10 mangga tadi, emang harus repot dikit buat ngebagi 2 angka di tengah. Tapi bayangin kalau datanya ganjil, misalnya panennya cuma 9. Wah, itu sih anugerah banget. Kamu tinggal lihat barisan yang udah rapi tadi, terus tunjuk satu angka yang paling sendirian di tengah-tengah. Angka itu langsung otomatis jadi medianmu. Lanjut ke bagian 4, modus, si angka yang paling populer. Ini konsep terakhir kita, dan jujur aja, ini yang paling gampang dan seru. Kita pakai nilai ulangannya Dina ya buat ngejelasin si modus ini. Hal paling asik dari modus adalah kamu sama sekali nggak butuh hitung-hitungan di sini. Cuma butuh mata yang jeli aja. Anggap aja kamu lagi nyari tahu siapa sih anak paling populer di kelas atau sepatu merek apa yang paling banyak dipakai teman-temanmu. Nah, dari nilai ulangannya Dina, kalau kita perhatiin, angka 7 ini mendominasi banget, muncul sampai 5 kali. Udah jelas banget, angka 7 yang jadi juaranya. Jadi angka 7 adalah modus dari nilainya Dina.
Konsep ini ngebantu banget pas kita pengen cepet tahu apa sih tren paling kuat atau hal yang paling umum di sebuah kelompok. Praktis banget kan pakainya? Oke, sekarang masuk ke bagian 5, kuis singkat. Kita kan udah bahas ketiga alat bantu ini nih. Sekarang saatnya ngetes ingatan kamu sebentar aja, biar ilmunya makin nempel. Udah siap? Pertanyaan pertama, coba ingat-ingat lagi, dari ketiga kekuatan super tadi, mana sih yang paling cerewet? Yang mengharuskan kamu buat barisin angka dengan rapi, dari yang terkecil sampai terbesar sebelum bisa diapa-apain. Saya kasih waktu sebentar ya buat mikir. Yap, bener banget. Jawabannya adalah median. Ingat ya, median itu nyari titik tengah. Dan kamu nggak akan pernah bisa nemuin tengah yang benar kalau kerumunannya masih acak-acakan. Semua harus baris rapi dulu dari ujung ke ujung. Lanjut ke pertanyaan kedua, sekaligus pertanyaan terakhir kita. Bayangin kamu lagi ngeliatin rapor. Terus ada satu nilai yang nongol terus-terusan di banyak mata pelajaran. Dia tuh kayak primadonanya di daftar nilaimu. Nah, M yang mana nih yang lagi kamu hadapi? Jawabannya udah pasti modus. Ingat aja analogi anak paling gaul di sekolah tadi. Modus tuh nggak peduli soal ngurutin angka atau ngebagi-bagi. Dia cuma peduli sama siapa yang paling sering muncul. Tuh kan, statistika yang awalnya kedengaran seram, pas dibongkar ternyata cuma cerita soal nyari rata-rata, nyari yang di tengah, sama nyari yang paling eksis. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih kamu tantangan, bukan kuis. Nanti kalau kamu dapat nilai-nilai ulanganmu lagi, jangan cuma biarin mereka jadi angka acak di kertas. Coba pakai 3 kekuatan super ini buat ngeevaluasi nilaimu sendiri semester ini. Pasti seru banget. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan kita hari ini. Sampai ketemu lagi, dan teruslah jadi pembelajar yang fokus ya.